Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan melaksanakan kebaktian Kamis Putih. Kebaktian ini adalah kebaktian untuk mengenang perjalanan Yesus pada minggu terakhir kehidupannya di dunia, menuju ke kayu salibnya di Golgota, dan juga untuk mempersiapkan kita, setiap anggota sidih jemaat, untuk menyambut Hari Raya Jumat Agung pada esok hari, sehingga kita layak untuk menerima roti dan anggur selaku simbol dari tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah, dan saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 372 bait 1 dan yang ketiga. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia menyertai kamu
dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat sambut dengan menyanyikan Kirun Jemaat 361 di salibmu ku sujud. Bersujud beriman tersalib bersamanya, ku percaya padamu, anak domba Golgota, disalibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah dilanjutkan dengan saat teduh. Marilah kita merendahkan diri sambil mengaku dosa kita kepada Tuhan. Menurut Mazmur 51 ayat 3 sampai 4 dan ayatnya yang ke-13. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Amin. Jemaat sambut dengan menyanyikan NKB nomor 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, walau dosamu merah. Walau
lupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah aku, wahai umat, sabda Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Ajakan saling mengampuni. Setelah kita mengakui segala dosa kita, serta menerima anugerah pengampunan Allah, sekarang marilah kita bangkit berdiri dan saling mencari untuk berjabat tangan satu sama lain, sebagai simbol saling mengasihi dan saling mengampuni. Damaikanlah dirimu antara suami dan istri, tetangga dengan tetangga, saudara bersaudara di dalam Tuhan. Jangan lagi terdapat cekcok, permusuhan atau kebencian satu sama lain. Ingatlah bahwa Allah telah mendamaikan dirinya dengan kita melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus yang bersabda kepada kita, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara saling berjabat tangan sementara menyanyikan Kidung Jemaat 467 dan seterusnya. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarmu, biarkan aku jadi panduku, Ini di listrik ya, jauh-jauh kita. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku berjalan, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra, amin, amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, bukalah hati kami, agar kami dengan bersungguh-sungguh mendengar, merenungkan dan menghayati kisah perjalanan Tuhan kami Yesus Kristus menuju ke salibnya di Golgota. Amin. Mengenang perjalanan hidup Yesus pada Via Dolorosanya,
seminggu terakhir dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Saudara-saudara, marilah dengan rendah hati dan penuh hikmat kita mengikuti kisah perjalanan hidup Tuhan kita Yesus Kristus pada malam terakhir kehidupannya di dalam dunia ini. Minggu terakhir dalam hidup Yesus inilah yang paling jelas dituliskan dalam keempat kitab Injil. Seolah-olah kita dapat memantau perjalanan Yesus selangkah demi selangkah. Apa yang terjadi dari hari ke hari dapat kita ikuti dengan jelas sebagai berikut. Kita pastikan bahwa Yesus masuk ke kota Yerikho pada hari Kamis, di mana si pengemis Bartimeus yang buta sejak lahir disembuhkan. Pada malam itu Yesus singgah di rumah Sakeus. Dan Yesus bermalam di sana. Pada hari Jumat perjalanan diteruskan. Dan sore itu juga, Jumat sore, mereka masuk ke kota Betania. Di sana Yesus bermalam di rumah sahabatnya, Maria, Marta, dan Lazarus. Oleh karena pada keesokan harinya adalah hari Sabat. Mulai dari jam 5 sore, hari Jumat jam 6 sore hingga hari Sabtu jam 6 sore. Itu hari Sabat. Pada hari Minggu pagi, hari pertama dari pekan berikutnya, Yesus berkemas untuk pergi ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Ketika sudah dekat Betfage, Yesus menyuruh dua orang muridnya pergi melepaskan seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi dan membawa kepadanya untuk ia tumpangi masuk ke kota Yerusalem. Setelah Yesus naik ke atas keledai itu, maka memuncaklah semangat semua orang yang mengikuti dia. Banyak sekali orang yang ikut, baik murid-muridnya maupun orang-orang yang setia kepadanya. Banyak pula dari Betania yang ikut. Begitu juga mereka yang ikut sejak dari Galilea. Orang-orang menghamparkan pakaian mereka ke jalan sebagai tanda hormat dalam menyambut seorang raja. Ada pula yang memotong ranting-ranting pohon lalu menghamparkan di jalan, menyebarkannya di jalan. Mereka itu pun bersorak-sorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Melihat semangat orang banyak itu, beberapa orang Farisi berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Setelah Yesus turun dari Bukit Zaitun dan sudah dekat Yerusalem, sudah melihat Yerusalem, Yesus pun menangisinya. Ia menangisi Yerusalem oleh karena tidak menyambut kedatangannya. Yesus dan murid-muridnya kemudian menuju ke Bait Allah.
Orang banyak berharap bahwa inilah saatnya Yesus akan mendeklarasikan dirinya sebagai Raja dari keturunan Daud, sebagai Mesias yang diutus oleh Allah. Tetapi ternyata Yesus tidak berbuat sesuatu. Ia hanya meninjau bait alam, kemudian ia kembali ke Betania bersama dengan murid-muridnya. Pada hari Senin pagi-pagi benar, Yesus pergi lagi ke Yerusalem bersama murid-muridnya. Karena lapar, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Setibanya di Yerusalem, Yesus kembali lagi pergi ke bait Allah. Dan di sana ia menyucikan bait Allah itu. Ia menyuruh semua pedagang-pedagang membalikkan meja semua pedagang dan mengusir mereka. Pada waktu itu banyak orang buta dan orang pelumpuh yang disembuhkannya. Lalu mereka kembali lagi ke Betania. Pada hari Selasa pagi, Yesus kembali ke Yerusalem bersama murid-muridnya. Ia masuk lagi dalam bait Allah dan ia mengajar di situ. Banyak sekali percakapan, diskusi, pengajaran-pengajaran yang Yesus berikan pada hari Selasa itu. Sekarang tibalah hari Rabu. Untuk pertama kalinya Yesus menyebut diri bahwa ia akan mati 2 hari lagi, Kamis dan Jumat. Dan pada hari Rabu itu juga Mahkamah Agung atau Sanhedrin yang terdiri dari 70 orang pemimpin bangsa Yahudi mengadakan pertemuan di rumah Imam Besar Kayafas. Sebenarnya pertemuan selalu diadakan di bait Allah. Tapi karena sangat rahasia, mereka adakan di rumah Kayafas, imam besar itu. Dalam sidang itu, sekali lagi mereka putuskan untuk membunuh Yesus. Jadi pada hari Rabu itu Yesus masih tinggal di Betania, di mana sahabat-sahabatnya menjamu dia di rumah Simon. Lalu Maria, saudara Lazarus, datang dengan sebotol minyak narwastu dan menuangkan di kaki Yesus, kemudian menyekah dengan rambutnya. Di Betania, itulah Yudas memutuskan untuk menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Sekali lagi di Betania pada hari Rabu, itulah Yudas memutuskan untuk menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Sekarang tiba hari Kamis. Hari pertama dari hari raya roti tidak beragi. Yang dirayakan selama 7 hari. Yang juga disebut hari raya Paskah. Murid-murid bertanya kepada Yesus, di mana mereka akan menyediakan perjamuan Paskah untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Petrus dan Yohanes disuruh pergi ke kota. Nanti di sana mereka akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi air. Mereka harus mengikuti orang itu ke rumahnya lalu menyampaikan pesan Tuhan. Di manakah ruangan tempat aku dan murid-muridku akan makan Paskah. Setelah Yesus dan murid-muridnya tiba di rumah itu, mereka pun duduk berbaring mengelilingi meja pendek dan Yesus duduk di tengah-tengah mereka.
Kata Yesus, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Sesudah cawan diedarkan sesuai dengan liturgi Paskah, yaitu cawan yang pertama, bangunlah Yesus berdiri lalu membasuh tangannya. Tetapi ketika ia berdiri, ia melihat murid-murid sedang bertengkar tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Apakah menurut umur atau lebih tinggikah Petrus daripada Yohanes? Hati Yesus sangat sedih ketika ia melihat mereka berbantah-bantah. Karena itu Yesus menanggalkan jubahnya, lalu mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya, tak ubahnya seperti seorang hamba. Kemudian dituangkannya air ke dalam semua baskom, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain lenan yang terikat pada pinggangnya. Demikianlah Yesus sendiri melakukan pekerjaan seorang hamba. Ia tidak menganggap dirinya terlalu tinggi, walaupun segala kuasa telah diserahkan Bapa kepadanya. Dan meskipun dia sebenarnya adalah raja dunia ini. Dengan malu dan heran, murid-murid mengulurkan kaki-kaki mereka supaya dibasuh oleh Yesus. Yudas juga ikut mengulurkan kakinya dan dibasuh. Sesudah itu Yesus duduk kembali. Lalu ia menerangkan arti daripada perbuatannya itu. Ia, guru dan Tuhan mereka, telah melayani mereka sebagai hamba, sebagai pelayan. Terlebih patutlah kalau mereka saling melayani satu sama lain, bukan berbantah-bantah tentang siapa gerangan yang terlebih besar di antara mereka. Selanjutnya, dengan sangat terharu, Yesus berkata, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap firman ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, ketika perjamuan Paskah itu sudah hampir selesai, Yesus sangat terharu dan masgul hatinya. Lalu katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu pun saling melihat dan bertanya seorang demi seorang, bukan aku ya Tuhan? Yesus belum mau menunjuk kepada Yudas secara terang-terangan. Perkataan yang mencelupkan roti ke dalam pinggan bersama-sama dengan aku hanyalah berarti seorang di antara kamu yang hadir di sini. Lalu Petrus memberi isyarat kepada murid yang dikasihi, yaitu Yohanes, supaya Yohanes minta kepada Yesus agar menunjuk pengkhianat itu. Dan tepat ketika itu juga Yudas bertanya kepada Yesus, bukan aku ya Rabi? Yesus pun mengambil roti, dicelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Sementara itu Yesus membisikkan kepadanya, engkau telah mengatakannya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia pun kerasukan iblis.
Dengan tenang dan tak gentar, Yesus berkata kepada Yudas, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah segera." Dan murid-murid yang lain mendengar perkataan Yesus itu, tetapi mereka mengira bahwa Yesus sementara menyuruh Yudas supaya pergi berbelanja untuk kebutuhan mereka. Pada waktu itu, Yudas segera berdiri, lalu keluar menghilang di dalam gelap, di mana hukuman Allah telah menantikan dia. Setelah Yudas keluar dari ruangan itu, Yesus merasa bahwa ajalnya tak lama lagi akan tiba. Lalu untuk penghabisan kalinya, Yesus mengambil sepotong roti lalu memecah-mecahkannya. Seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang roti Paskah yang menjadi lambang penindasan di Mesir telah diganti dengan roti yang sesungguhnya, yakni tubuhnya sendiri. Dialah domba Paskah itu. Dialah roti Paskah yang harus dipecah-pecahkan untuk keselamatan dunia. Katanya, "Ambillah, makanlah." Artinya, percayalah kepadaku dan kepada pengorbanan yang kuberikan karena kamu. Nah, sejak saat itu Paskah Yahudi sudah tidak lagi diperingati, karena telah digantikan dengan domba Paskah yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati untuk menanggung dosa kita. Selanjutnya Yesus mengambil cawan anggur yang ketiga kalinya, lalu katanya, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kalau kita makan roti dan minum anggur itu, seolah-olah terhisaplah Yesus ke dalam diri kita. Kita menjadi satu dengan Dia dan dengan kurbannya. Roti yang diberikannya itu adalah roti yang dipecahkan. Artinya tubuhnya sendiri harus dipecahkan, harus dibunuh dulu supaya kita beroleh selamat. Setelah Yesus menetapkan perjamuan kudus itu, mulailah ia berbicara kembali kepada murid-muridnya. Teramat ia ingin berbicara kepada murid-muridnya untuk penghabisan kalinya, tentang pekerjaannya, dan tentang apa yang murid-murid akan alami nanti dalam dunia ini. Murid-murid akan ditinggalkannya. Karena itu mereka harus saling mengasihi. Tanlah sebagai murid-murid Yesus dan sebagai orang Kristen segala abad adalah saling mengasihi. Sambil berdiri dekat meja perjamuan Paskah itu, Yesus mengucapkan doa untuk dirinya sendiri. Dilanjutkan dengan doa untuk murid-muridnya, dan terakhir doa untuk semua orang yang percaya. Sesudah berdoa mereka bernyanyi satu kali lagi, kemudian mereka tinggalkan rumah ruangan itu, lalu pergi ke seberang sungai Kidron. Malam sudah larut, bulan sudah tinggi di langit dan memancarkan sinarnya yang keperak-perakan ke bumi, sehingga air sungai Kidron berkilau-kilauan nampaknya. Yesus pergi bersama murid-muridnya ke sebuah taman yang bernama Getsemani. Dalam perjalanan itu tak seorang pun murid-muridnya yang berbicara, semua diam. Setelah mereka tiba di taman Getsemani yang Yesus meninggalkan ke-8 orang murid
lalu masuk ke dalam taman itu bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus nampak sangat sedih. Sungguh dahsyat apa yang akan terjadi nanti. Sekujur badannya gemetar. Terbayang-bayang di hadapannya apa yang akan dialaminya. Dengan suara gemetar, ia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Sesudah itu Yesus bangkit berdiri, lalu maju lebih jauh sedikit ke dalam taman itu. Ia berlutut merangkak ke tanah, lalu berdoa. Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Sesudah itu Yesus kembali kepada ketiga murid itu yang sementara tertidur. Petrus pun si pemberani itu, tetapi 1 jam saja tidak mampu menderita bersama dengan Tuhannya. Ia tidak sanggup. Sampai ketiga kalinya Yesus pergi berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dengan mengakhiri doanya, jadilah kehendakmu, maka Yesus telah memenangkan percobaan dan perjuangan yang maha berat itu. Peluknya memang menjadi seperti darah yang jatuh menetes ke tanah. Tetapi ia sudah menjadi lebih tenang. Karena ia sudah menyerahkan semuanya itu kepada Bapanya. Bapanya lah yang memberikan cawan itu supaya ia minum. Bukan Pilatus dan para pemimpin Yahudi yang mendatangkan penderitaan itu kepadanya, melainkan Bapanya yang di surga. Itulah yang menghendaki dia memikulnya. Lalu tampaklah olehnya seorang malaikat dari langit untuk datang memberi kekuatan kepadanya. Ketika murid-murid tidak sanggup membantu dia dalam penderitaan yang maha berat itu, Allah sendiri turun memberi penghiburan. Sementara itu, rombongan yang dipimpin oleh Yudas telah datang untuk menangkapnya. Inilah akhir kisah pada hari Kamis malam itu. Dan kisah akan berlanjut terus sampai esok hari Jumat siang. Saudara perhatikan bahwa orang banyak yang tadinya berteriak-teriak Hosana, mubaraklah dia yang datang dengan nama Tuhan. Mereka itu juga yang nanti balik berteriak pada hari Jumat, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Demikianlah Yesus menjelang masa sengsaranya. Paduan suara Rayung 3.
Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita mengikuti perjalanan Tuhan kita Yesus Kristus pada minggu terakhir kehidupannya dalam dunia ini. Sekarang kita akan masuk pada perenungan firman. Dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-35. Yohanes 13 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-35. Yang berbunyi sebagai berikut. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Dan berbahagialah semua orang yang mendengar firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat Hari Kamis Putih. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan Yesus Kristus. Ada cerita dari Afrika sebagai berikut. Ada seorang Kristen yang meninggal lalu dikuburkan. Sementara di alam penantian, alam bersah, datanglah Petrus mengajak dia untuk pergi berkunjung ke neraka. Di neraka ia melihat begitu banyak orang yang duduk berhadap-hadapan pada meja yang sangat panjang. Dan ternyata orang-orang itu setelah mati tangannya bertambah menjadi lebih panjang lagi, menjadi lebih panjang. Tapi yang mengherankan ialah walaupun mereka menghadapi meja makan yang penuh dengan berbagai makanan lezat, namun orang-orangnya kurus kering. Dan tidak ada kegembiraan. Kemudian Petrus membawanya lagi pergi ke surga. Di sana ia melihat pemandangan yang sama. Orang-orang itu duduk
berhadapan-hadapan pada meja yang sangat panjang, penuh dengan segala makanan di atas meja. Dan orang-orang itu ternyata sangat sehat dan mereka semua bergembira. Lalu si Kristen bertanya, mengapa seperti itu? Petrus berkata, orang-orang yang di neraka itu ketika mereka hidup di bumi, mereka hidup untuk diri sendiri. Tidak memperdulikan sesamanya, mengasihi sesamanya. Oleh karena itu ketika mereka mengambil makanan dengan tangannya yang panjang itu, makanan itu tidak bisa dibawa ke mulut, melainkan ia terbuang ke belakang karena tangannya panjang. Jadi kebiasaan di bumi terbawa terus ketika mereka mati. Mereka yang di surga itu adalah orang-orang yang ketika masih hidup di bumi, mereka saling mengasihi. Mereka terbiasa saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Karena itu kebiasaan itu terbawa terus ketika mereka meninggal. Dengan tangannya yang panjang, mereka mengambil makanan lalu menyuap kepada sesamanya yang terdekat. Itulah sebabnya mereka semua selalu kenyang dengan makanan yang lezat itu. Saudara yang saya kasih, ini gambaran tentang kehidupan kita orang percaya. Bahwa apa yang kita lakukan di bumi ini itu akan terus berlangsung sampai di dalam surga. Sebagai gambaran yang diberikan untuk kita memahami mengenai praktek perilaku hidup saling mengasihi sebagai perintah Tuhan Yesus Kristus. Bahwa apa yang kita lakukan di bumi ini itu akan membuahkan persaudaraan dan persekutuan yang sejati, yang indah di antara kita anak-anak Tuhan, baik di bumi maupun di surga. Saudara-saudara, sebenarnya hidup saling mengasihi tidaklah asing bagi manusia, melainkan sudah merupakan satu pandangan hidup yang lazim dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga dan masyarakat, pun di tengah persekutuan jemaat, kita mengenal istilah saling memberi dan saling menerima, take and give. Membalas kebaikan merupakan satu kepatutan atau keniscayaan, bahkan menjadi satu kewajiban bersama. Dan hal itu kita sudah ketahui sejak masa muda, kita sudah tahu tentang hal itu. Tetapi bagaimana dalam praktek kehidupan sehari-hari? Ternyata di sana sini kita melihat masih banyak orang yang hidup bagi dirinya sendiri, yang tidak atau kurang memperhatikan sesamanya. Mungkin orang itu adalah saya sendiri, mungkin juga saudara-saudara yang notabene adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kita jarang melihat, tidak jarang kita melihat orang yang
perilakunya suka bertindak kasar terhadap sesamanya. Suami terhadap istri dan sebaliknya. Sebagaimana yang kita saksikan tiap-tiap hari, siang dan malam, lewat tayangan TV. Demikian juga tetangga dengan tetangga, permusuhan terjadi. Kawan sekerja di kantor dan di tengah masyarakat saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Soalnya ialah karena tidak ada yang mau merendahkan diri. Tidak ada yang rela berkorban untuk membangun sesama. Dalam hubungan dengan itu, maka pemberitaan firman Tuhan pada Kamis Putih saat ini, hidup saling mengasihi sebagai perintah baru, kita angkat kembali menjadi satu tema khotbah. Bagi kita, hal mengasihi seorang terhadap yang lain sudah merupakan sesuatu yang sangat akrab di hati dan di telinga kita. Tentu saja, karena pengetahuan tersebut merupakan perintah Tuhan kepada kita. Tapi dalam kenyataannya kita banyak mengalami kesulitan untuk menerapkannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Karena itu melalui pemberitaan firman Tuhan ini kita dipanggil untuk melihat kembali keteladanan tentang kasih Allah dalam Kristus Yesus. Dari situ kita memotivasi diri untuk lebih bersungguh-sungguh lagi mewujud menyatakannya dengan segenap daya dan tentu saja dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudara, tindakan simbolik Yesus ketika ia membasuh kaki murid-muridnya bukan hanya satu pelajaran yang indah dan mulia bagi kita, tapi lebih dari itu. Sebab Yesus, Guru dan Tuhan kita, kehendaki supaya kita melakukannya dalam kehidupan bersama. Dalam peristiwa pembasuhan kaki itu, kita melihat keteladanan kasih Yesus kepada kita umatnya yang memuncak pada kematian dan pada sengsara kematian dan kebangkitannya. Karena itu setelah membasuh kaki murid-muridnya, Yesus memberikan perintah baru supaya kita juga berbuat seperti itu. yakni hidup saling merendahkan diri dan saling mengasihi. Tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Filipi 2 ayat 2 hingga ayatnya yang keempat. Hanya apabila kita hidup dalam kekompakan yang suci dan mendalam, hidup saling mengasihi, maka setiap kondisi yang paling buruk pun yang terjadi di tengah persekutuan kita selaku persekutuan keluarga dan jemaat, itu akan dapat kita atasi. Oleh karena kita menghadapinya secara bersama-sama, didukung oleh saling pengampunan, mengampuni satu terhadap yang lain. Lebih daripada itu, saudara-saudara, hidup saling mengasihi menjadi lebih mendesak lagi untuk kita lakukan, praktekkan. Setelah kita mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus pada esok hari, supaya kita tidak menunda-nundanya lagi. Karena perilaku seperti itu, yakni hidup saling mengasihi,
adalah identitas atau jati diri kita, murid-murid Yesus dalam dunia ini. Dunia tidak mengenal prinsip saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau saling membunuh, saling menyakiti, itu kegemaran dunia ini. Tapi saling mengasihi hanya ada di antara murid-murid Yesus. Mungkin itu tidak nampak, saudara-saudara. Karena itu kita dipanggil untuk mewujud nyatakan sebagai identitas atau jati diri kita, murid-murid Yesus. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi, ayat 35. Selain perwujudan jati diri, Tuhan memanggil kita untuk saling mengasihi. Maksudnya supaya kita menjadi berkat satu terhadap yang lain. Hal itu akan terjadi ketika kita hidup saling mengampuni satu sama lain. Ketika kita bermurah hati dan saling menolong satu sama lain. Jadi panggilan hidup saling mengasihi bukanlah suatu beban, melainkan suatu kesempatan yang luar biasa untuk melakukan kebajikan dan saling membangun. Betapa tidak, Kristus telah menderita sampai mati di kayu salib, Filipi 2 ayat 8. Karena ketaatannya terhadap kehendak Bapanya untuk menyelamatkan kita. Dan karena kasihnya kepada kita saudara-saudaranya yang berdosa ini. Dan semuanya itu akan kita alami lagi secara nyata pada esok hari. Ketika kita merayakan Jumat Agung, yang puncaknya adalah pelayanan roti dan anggur. Sebagai simbol dari tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab roti dan anggur pada meja perjamuan kudus itu diberikan oleh gereja kepada kita orang-orang berdosa. Tetapi orang berdosa yang telah diampuni dosanya. Oleh karena itu kita semua layak untuk menerima roti dan anggur pada meja perjamuan kudus esok hari. Hanya ada pesan, yaitu supaya kita bertobat dan kita meninggalkan dosa-dosa. Dosa-dosa yang menjadi kegemaran kita tiap-tiap hari. Ataupun supaya bersikap hati-hati agar tidak tergelincir jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang menyeret kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup saling mengasihi. Itulah yang Kristus kehendaki. Dan itu yang Ia perintahkan kepada kita pada kebaktian Kamis Putih ini. Amin. Paduan suara PKB.
sidang jemaat, kita akan membawa persembahan syukur kita ke hadirat Tuhan. Persembahan syukur ini adalah simbol dari ungkapan syukur kita atas persembahan yang telah dilakukan oleh Kristus yang telah mempersembahkan hidupnya agar kita beroleh keselamatan. Sebelum pundi diedarkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Oleh karena Kristus telah mengorbankan hidupnya, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan dan hidup kekal menjadi jaminan bagi kami. Dan pada saat ini sebagai ungkapan syukur kami mempersembahkan apa yang menjadi bagian dari hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Dan biarlah kiranya Roh Kudus terus menuntun kami dan memampukan kami agar kami dapat memberikan yang terbaik dari kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil pundi diedarkan, kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 169, Memandang Salib Rajaku, ayat 1 sampai pundi selesai diedarkan.
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita dipanggil untuk merenungkan dan menghayati perjalanan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menuju ke kayu salibnya. Dalam lagu Pada Kaki Salibnya yang akan dinyanyikan, dilantunkan oleh kelompok angklung lansia Orel.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan Allah yang hidup, Allah yang kami sapa di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Segala puji dan hormat kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena pimpinan dan pemeliharaanmu, oleh karena kasih dan kebajikanmu yang Engkau nyatakan kepada kami dalam hidup ini. Setahun yang lewat, ketika kami merayakan minggu-minggu sengsara hingga pada kematian Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami menjalaninya hingga pada saat ini. Begitu banyak pengalaman-pengalaman yang kami alami, suka dan duka yang silih berganti. Namun apapun yang kami alami dalam hidup ini tidak dapat dibandingkan dengan kasih-Mu yang demikian besar, sehingga Engkau menyerahkan putra tunggal-Mu bagi dunia kini, dan secara khusus bagi kami, gereja-Mu dan anak-anak-Mu. Ketika kami mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan Jumat Agung pada esok hari, ketika kami mempersiapkan diri lewat ibadat Kamis Putih malam ini untuk duduk di meja perjamuan kudus pada esok hari, semuanya itu kami lakukan dalam terang kedengar-dengaran kepadamu. Kiranya oleh pimpinan dan pemeliharaanmu juga kami dapat mengambil bagian di meja perjamuan kudus pada esok hari. Pun mereka yang tidak akan mengambil bagian dalam meja perjamuan kudus, tetapi yang akan mengikuti ibadat terbuka, kami serahkan semuanya ini kepadamu Bapa. Kami mengucap syukur atas segala berita yang kami dengar pada malam ini, baik kisah mengenai perjalanan hidup Tuhan kami Yesus Kristus pada minggu terakhir kehidupannya dalam dunia ini, pun perenungan firman-Mu, supaya kami saling mengasihi sebagai perintah baru. Kami menerima dan mengalaminya dengan penuh sukacita, tapi dengan pengharapan bahwa Roh Kudus juga akan memenuhi kami semua, sehingga kami tidak hanya mendengar dan mengetahui, tapi siap untuk melakukan, mendemonstrasikan tiap-tiap hari. Apapun yang akan kami alami sebagai risiko dari ketaatan dan kedengar-dengaran, Bapa dalam surga, peliharakan kami gereja-Mu, peliharakan kami sidang Jumat-Mu, peliharakan kami tiap-tiap orang dan tiap-tiap keluarga. Di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan pergumulan, Engkau peliharakan kami, supaya kami tetap terpaut pada kasih-Mu dan tidak melupakan melepaskan Dikau. Engkau memberkati tiap-tiap keluarga di tengah kesibukan dan perjuangan hidup kami sehari-hari.
Di tengah berbagai permasalahan yang silih berganti, sakit penyakit, penderitaan, dan lain sebagainya. Engkau tetap peliharakan kami. Bapa di dalam surga. Keberadaan dan pertumbuhan sidang Jumat-Mu di Orat Labora adalah buah pekerjaan Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu yang senantiasa diberitakan, diajarkan. Karena itu biarlah kiranya pimpinan dan pemeliharaanmu kepada sidang Jumat-Mu yang besar ini akan terus berlangsung. Dan Engkau menguatkan kami semua selaku anggota-anggota Jumat supaya kami saling mengasihi. Supaya kami tahu saling mengampuni. Supaya kami siap berkorban bagi yang satu terhadap yang lain. Sehingga dunia ini tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu ketika kami hidup saling mengasihi. Kami mendoakan seluruh persekutuan dalam jemaat, persekutuan-persekutuan kategorial, kelompok-kelompok paduan suara, kiranya semua menjadi alat-alat di dalam tangan-Mu untuk menumbuh kembangkan sidang jemaat-Mu ini. Kami berdoa bagi mereka yang Engkau urapi untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dalam pembangunan sidang Jumat. Para pendeta, penatua, diaken. Supaya mereka semua dipenuhi oleh Roh kuasa Roh Kudus. Supaya mereka bekerja melayani dengan kuasa Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak atas semua ini. Persiapkan kami. Persiapkan hati kami untuk menyambut hari yang agung, mubarak pada esok hari, hingga pada hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Sukacita kami sidang Jumat-Mu, Engkau sucikan, supaya kami tetap bersukacita di dalam segala hal. Ketika kami dalam suasana sukacita karena menyambut rayakan kasih-Mu yang demikian besar itu. Menyambut rayakan hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus pada kebangkitannya nanti. Kami teringat akan anak-anak-Mu, sanak saudara kami yang berada dalam duka cita. Oleh karena Engkau memanggil orang-orang yang sangat dikasihi, Engkau hiburkan mereka semua. Kami teringat akan anak-anak-Mu yang berbaring di rumah-rumah sakit dan di rumah masing-masing, sambil menengadah kepadamu, merindukan mujizat pemulihan dan penyembuhan. Engkau mendengarkan kiranya suara hati dan kerinduan mereka. Engkau mendengarkan doa-doa mereka. Dan bila berkenan kepada kehendak-Mu, Engkau bangunkan mereka. Sehingga mereka semua boleh kembali menemukan kesehatannya seperti sedia kala. Tapi semuanya bukan kehendak kami. Kehendak-Mu yang jadi. Bapa dalam surga, kami hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau kuatkan, Engkau penuhi dengan hikmat para pimpinan negara, mulai dari tingkat pusat kepala negara, hingga pada semua aparat, hingga pada tingkat pedesaan. Di tengah masyarakat yang majemuk dalam bangsa ini, kuat kuasa-Mu kiranya dinyatakan. Untuk memadamkan segala kemelut, untuk mendiamkan segala pertikaian, sehingga bangsa yang besar dan majemuk ini dapat dibangunkan menjadi bangsa yang sejahtera,
yang di tengah-tengahnya Engkau menghadirkan kami gerejamu. Bapa dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Lalu sambut seru doa syukur dan syafaat yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Bukan oleh karena kami layak, tetapi oleh karena Engkau menghendaki, supaya dalam segala hal kami bawa ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam dan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa penyampaian seputar ibadah jemaat di Jemaat Oret Labora ini mengenai ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Yang pertama, ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan besok, Jumat 15 April 2022. Dan dalam ibadah tersebut akan dilakukan sakramen perjamuan kudus. Mohon anggota jemaat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian di dalamnya. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan 2 kali, yaitu pada pukul 7.30 pagi dan jam 5 sore. Berikutnya, ibadah perayaan Paskah Minggu 17 April 2022 akan dilaksanakan 2 kali, yaitu jam 5 subuh dan jam 17.00 atau jam 5 sore. Yang ketiga, puasa diakonal sudah dapat dikumpulkan pada ibadah Jumat Agung besok dan atau ibadah Paskah tanggal 17 April 2022 dalam bentuk uang atau beras. Yang keempat, persembahan syukur Paskah per jiwa tahun 2022, amplopnya sudah dapat dipersembahkan pada ibadah Paskah Minggu 17 April 2022. Berikutnya, untuk paduan suara Jemaat Oret Labora akan melakukan latihan pada hari Sabtu pukul 19.00 untuk mempersiapkan kita akan mengisi puji-pujian di ibadah Paskah pada subuh hari. Yang terakhir, jemaat yang hadir, laki-laki 113 orang, perempuan 172 orang, jumlah 285 orang. Demikian penyampaian. Atas perhatian sidang jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah berkat sebentar, majelis jemaat akan keluar di depan pintu untuk menyambut jemaat yang akan keluar meninggalkan gedung ini sambil bersalam corona. Sekarang saya jemput bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat NKB 83 ayatnya pertama. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk desa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kerangkutaku dan mahkotakanlah milikku. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekali lagi kita menyanyikan NKB 83 ayat yang keempat untuk menutup ibadah Kamis Putih pada malam ini. Demikianlah ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Selamat menyongsong Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Tambahan informasi untuk Perki, akan diadakan latihan setelah ibadah ini. Terima kasih.